Ragam budaya Indonesia selalu punya sisi menarik untuk diulas. Kami hadirkan di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara perempat serta permisa RRI Net. Malam hari ini kita bersama kembali di acara Obrolan Budaya dari RRI Tanjung Pinang. Bersama dengan saya, kalau tuan membeli bilis, hendak beli si jeruk limau. Bersama saya Aisyah Jali Idris, bergelar juga dengan Kuntum Bedelau. Tentunya pada malam hari ini hingga 60 menit ke depan kami akan bersama dengan saudara perempat dan juga pemirsa RRI Net untuk membahas satu tema yang merupakan tradisi lisan dari masyarakat Melayu Kepulauan Riau, yaitu mantra Melayu. Kami akan perkenalkan untuk 3 narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Kepulauan Riau. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Akib ya? Walaupun namanya panjang Abdul Qadir Ibrahim, tapi nama beliau ini lebih mesra dipanggil dengan Pak Akib. Itu singkatan Bapak ya? Mungkin itu mantra juga bukan? Mantra. Anak kesayangan ibu bapak. Oh gitu, Akib itu ya, anak kesayangan ibu bapak, Masya Allah. Baik, selanjutnya ada juga Bapak Haji Saparudin SSNMM. Beliau ini merupakan pamong budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum Datuk Sapar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mantra juga macam Pak Akib tadi untuk di awal? Tak ada. Oh tak ada. Oke, karena mungkin Pak Akib ketua ya, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan. Dan berikutnya ada pengkaji sastra dari Kantor Bahasa Kepulauan Riau, ada Bang Priyo Joko Purnomo. Assalamualaikum Bang Priyo Joko Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, karena namanya sehat, namanya nama Jawa betul. Tapi karena pakai baju Melayu nih, kita ubahlah jadi Bang Joko. Biar nampak Melayunya ya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Tentunya kita akan membahas tentang mantra Melayu. Ini merupakan salah satu tradisi lisan kekayaan dari kita bangsa Indonesia. Karena memang bukan hanya di Kepulauan Riau saja yang memiliki mantra, tapi seluruh Indonesia di daerah masing-masing memiliki mantra tersendiri. Kalau di daerah kita orang menyebutnya boleh mantra, boleh jampi mungkin, atau seru dan lain sebagainya. Nanti boleh dijelaskan. Tapi saya nak tahu dulu apa yang dimaksud dengan mantra Melayu. Kami ke Pak Akib terlebih dahulu, silakan. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Pertama kami ingin menyampaikan terima kasih banyak atas dialog atau percakapan ini, perbualan ini, mudah-mudahan memberi sesuatu bagi khazanah tradisi Melayu di tengah kehidupan masyarakat bangsa Melayu khususnya dan Indonesia umumnya yang terus bergerak berubah. Mantra sebenarnya bukan hanya milik orang Melayu, tetapi sejatinya adalah seluruh suku bangsa di dunia sekalipun mempunyai mantra. Nah, di dalam negeri Melayu pun mantra itu hidup, tumbuh dan berkembang, dan saya yakin bahwa sampai hari ini mantra itu masih ada dan diamalkan oleh sebagian masyarakat kita. Nah, mantra itu kan baru dikenalkan ketika era modernisasi. Dulu orang tidak menamakannya mantra dalam kehidupan Melayu, tapi lebih kepada tawar sejuk dingin atau sembur-sembur, atau ada yang namanya si awang lebih, ada yang namanya jampi-jampi, karena memang sesuai dengan fungsinya. Tapi kemudian disebutlah seluruhnya itu sebagai mantra. Kalau kita bicara sejarah mantra dalam kehidupan Melayu, orang Melayu itu dipercayai bahwa asal mula keyakinannya, kepercayaannya adalah dengan animisme. Nah, disitulah awal mulanya ada mantra, ada tawar-tawar, ada sembur-sembur atau jampi-jampi itu ketika kita menganut ya tentu ribuan tahun yang lampau sebagai animisme. Dari animisme kemudian tentu ada pindah kepercayaan ke agama berikutnya, yaitu agama Buddha misalnya. Kemudian berlanjutlah kepada agama Islam misalnya. Nah, ketika ke beragama Islam, mantra itu tidak banyak yang berubah.
Jadi pada umumnya mantra dalam kehidupan orang Melayu itu hanya ditambah kata pembukanya, kalimat pembukanya, dan kalimat penutupnya sesuai dengan ajaran Islam, yaitu basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, lalu dibaca doa-doa apakah mantra tadi itu, kemudian diakhirinya berkat La ilaha illallah. Jadi Itu yang membedakannya. ya itu saja. Jadi kalimat lain saya pikir tidak terlalu banyak yang berubah. Oke, baik. Kami beralih ke Pak Saparudin pula. Kalau ditengok dari sejarah mantra itu sendiri merupakan berawal dari kepercayaan animisme, kemudian masuk kepada kehidupan Melayu. Itu bagaimana pula ceritanya tuh Pak Sapar? Jadi betul apa kata Pak Abdul Qadir Ibrahim tadi, mantra ini memang dulunya dia hanya merupakan suatu keyakinan masyarakat saja dengan kata-kata itu. Kalau orang kampung saya nyebut dia cuce. Cuce? Cuce. Jadi ini dulunya memang dibumbui dengan animisme itu, kepercayaan politisme dan sebagainya. Lalu dalam hal ini masuk agama Islam agar menghilangkan kesan dia itu adalah syirik. Maka biasa diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan berkat. Berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi ini yang menjadikan mantra itu bertahan sampai hari ini gitu. Kalau tidak sudah habis gitu mantra. Jadi supaya dia itu terus bertahan, maka kalimat-kalimat apa saja sekarang ini kalau diawali dengan bismillah, diakhiri dengan barakah tadi, berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau kata-katanya itu ya tidak, kadang-kadang kita tidak masuk akal. Jadi sebagai contoh ya, bagaimana orang tua dulu dia mempertahankan mantra itu kepada kita anak-anak cucunya, Pak Akib dan saya sendiri selaku orang dari Pulau Tujuh itu. Dan dulu kan Pulau Tujuh ditakutkan orang, tapi memang penguasaan mantra itu kita mau berangkat. Saya ke Tanjung Pinang ini SMP, tamat SMP saya melanjutkan SMA itu Tanjung Pinang ini. Itu orang tua kita itu, kakek saya itu sampai berpanggil ke rumah. Kenapa, Pak? Jang sini, pergi rumah, Aki. Itu dia nitip. Oh, kasih bekal dulu. Kasih bekal Bekalnya dulu. bukan duit ya, tapi mantra, jampi. Mantra jampi itu yang dibekalkan dia. Karena nak gitu. pergi merantau lah konon ya. Pergi merantau. Jadi itu merupakan sebuah teknik mewariskan itu. Nah, jadi kau nak pergi jauh, hendaknya kau dibekal ya, jangan sampai kosong lalu kita ke sana gitu. Nah, jadi macam-macam hal seperti itu diberikan kepada kita, termasuklah sampai pedukunan gitu. Nah, obat orang sakit gigi, ke obat orang sakit rusuk, ke obat solong itu sudah bekali semua tuh. Sebab ini penting katanya kalau sudah berada di tempat orang. Mantra-mantra seperti itu. Jadi umpamanya, tapi mantra kadang-kadang kalau kita yang modern ini kadang-kadang tak masuk akal. Batu hitam, batu ampar, batu ladu kuladukan, jangan terkejut dengan tergempar sebarang kataku katakan, berkat aku memakai tawa hilang darah gemuruh. Tak bu. Nah, jadi kalau ada bercakap sekali Itu jampi apa tuh Pak menghilangkan darah gemuruh. Menghilangkan darah Gemuruh. Kalau kita nak hilangkan darah gemuruh, nak bercakap gugup ya. Gugup. Oh gitu. Hilang. Jadi itu hilang. Jadi dengan membaca itu saja kita hilang. Bukan kerana itu yang menghilangkan darahmu, tapi keyakinan kita. Itu yang ditanamkan orang tua dulu tu, keyakinan. Engkau nak berangkat, engkau nak pergi jauh, engkau harus bawa bekal. Itu berarti kan menanamkan keyakinan. Yeah. Apa benda bekal ni tu? Okey. Ni begini. Sampai satu malam tu kalau kita pergi ke rumahnya, satu malam sampai subuh itu ini kita kadang-kadang tak teringat juga, sebab dia tak boleh tak bolehlah ditulis-tulis itu. Jadi harus hafal. Harus hafal hari itu juga. Jadi balik ke rumah kita langsung nulis, kita tak dilihat dia gitu kan. Kalau dia melihat tak boleh itu. Oh, itu begitu. pula. Itu mungkin prosesi turun menurun ilmu ya, acaranya harus seperti itu. Jadi dari pewarisan seperti itu, makanya tidak heran kalau sampai ke bawah lagi itu ada distorsi. Perubahan dari yang awal milik orang tua kita dulu, ada perubahan sedikit-sedikit, itu tidak heran karena dia memang tidak boleh ditulis. Nah, itu kalau saya diterima seperti itu. Jadi dalam hal ini mantra-mantra seperti ini kita memang harus yakin betul. Yakin dia yang penting tuh. Baca apapun yang keluar dari mulut kita, yakinnya bahwa ini bisa menghilangkan darah gemuruh, ini bisa menyenangkan
orang, ini kasih sekampung, ini. Nah, jadi kadang-kadang logika kita tak jalan, tapi itu memang betul-betul terjadi ya. Jadi bisa dibilang kunci dari jampi itu sendiri adalah keyakinan dari si pemakainya, si pengucapnya begitu ya. Kalau dia tak percaya dengan apa yang diucapkan, maka tak dapat menyatulah apa yang diinginkan begitu. Contoh salah satu ya, ini memang sering ya sebagai seorang di lapangan. Kalau Pak Kek bilang tadi jangan diceritakan nanti tak makol ya, tak apa-apa, tak ada masalah. Jadi kalau saya umpamanya dalam satu acara di lapangan umpamanya, lapangan saya mau mengusir angin ke sana kemari itu. Oh, pawang hujan. Tapi tak pawang hujan gitu. Kalau kira-kira masih udara hitam di sana, supaya tak sampai ke sini, itu harus ada bacanya gitu, Mama. Tapi tak yakin kita. Telu cecak, telu bengkagung, ketiga telu labi-labi. Sebelum sampai aku ke seberang agung, sumpah kau takkan jadi. Oh, mengalihkan. Wah, telur cicak. Apa kaitannya antara angin dengan telur cicak tuh ya padahal ya? Tapi saya yakin bahwa saya bisa menghindari itu. Dan beberapa kali saya coba itu. Pernah satu kali kita pawai dari Tugu Pensil sampai ke tepi laut itu. Penyengat dengan Kampung Bugis tak nampak. Saking kan gelap ya? Di gelapnya hujan, lebat. Tapi mengapa tepi laut itu tak tampak? Sampai Datuk Eka itu bilang, Pak Den, itu udah nak hujan apa? Jangan terkebur dikit cakap tuh. Kalau orang kita itu gitu, jangan dicakapkan, biar aja tuh. Itu yang paling kita takut sama orang suka menggunakan cuci-cuci itu. Kalau ada orang negur tuh, wah habis gitu. Jadi salah satu pantangannya tidak boleh disebut. Sembunyi-sembunyi kita kan, kalau kita ini memang sembunyi-sembunyi, terus cecak, terus bengkaung, ketiga terus labi-labi, sumpang sebelum sampai aku bangun, sumpang kau tak menjadi. Itu memang terjadi gitu. Bersih panas kami di tepi jalan tepi laut itu. Sementara penyengat dengan Kampung Bugis sudah tak nampak nih, lebatnya hujan. Nah itu pernah terjadi. Saya waktu itu memang jadi panitianya juga. Gitu kan. Begitu. Luar biasa. Inilah keuntungan jadi, panitia pada menjampi ya. Satu kali lagi pada peringatan tahun baru, kita melaksanakan tahun baru di Melayu Square itu. Itu ributnya bukan main lagi. Anak-anak kantor belum datang nih. Sementara malam udah gelap, hampir habis maghrib itu udah gelap. Memang saya berdiri di atas panggung tuh. Terlalu cecak, terlalu bengkau, ketiga terlalu lebih-lebih. Sumpah kau sebelum sampai ke seberang, sumpah kau tak menjadi. Saya telepon anak-anak tuh. Mana kalian itu sampai? Pak, kami di Batu 10 nih hujan lebat Pak, tak dapat pergi tadi kan. Di sana kita terang benderang gitu. Apa tak kita marahkan gitu kan. Jadi itu contoh keyakinan. Tapi kata Allah bahwa benda itu semuanya adalah kebetulan saja, jadi bukan sebuah sesuatu yang jadi yang kita merasa bahwa itu adalah upaya kita tadi tidak, tapi tetap baru kita kembalikan pada Allah. Memang Allah lah yang semuanya mengatur gitu. Jadi baik. Ini Pak Akib dah mulai mencatat nih dalam pikiran kita telur cicak, telur labi tadi itu ya. Baik, kami dulu ke Bang Joko. Dari apa yang disampaikan dari Pak Akib, kemudian dari Pak Saparudin, kalau kita lihat mantra itu sendiri memang berawalnya dari kepercayaan animisme. Tapi kalau dalam manuskrip sendiri, apakah pernah Bang Joko temui mantra yang tertulis dalam manuskrip? Ya. Jadi awalnya memang mantra itu kan berkembang secara tradisi lisan ya Datuk ya. Jadi mantra ini kan merupakan salah satu bentuk sastra dia yang paling tua gitu. Jadi bentuk puisi yang paling tertua itu sebenarnya adalah mantra itu gitu. Dari zaman pra-Hindu, kalau saya menyebutnya pra-Hindu, kemudian masuk ke Hindu, pra-Islam sampai ke Islam. Nah, untuk konteks Melayu sendiri di dalam manuskrip itu mantra itu memang banyak dijumpai. Saya mengklasifikasikannya itu ada dua jenis mantra. Yang pertama ada mantra perobatan dan yang kedua adalah mantra seni pertunjukan. Nah, kedua inilah yang saya temui dan banyak sekali manuskrip dari Kepulauan Riau yang menerangkan tentang itu gitu. Pengobatan dan juga seni pertunjukan. Baik, mungkin seni pertunjukan apa tuh Bang Joko yang ditemui? Ya, seni pertunjukan. Sedikit cerita ya Datuk ya. Pertama kali mantra yang saya jumpai di seni pertunjukan itu ada pada manuskrip berjudul Surat Gambuh. Nah, manuskrip ini sekarang disimpannya tuh di Leiden di Belanda. Sayangnya di manuskrip itu tidak diketahui ini asalnya dari mana, kapan, siapa penulisnya itu tak diketahui ya. Tetapi ketika setelah saya coba baca, saya alihaksarakan, saya menduga ini asalnya ini dari sekitaran lautan Cina Selatan ini Datuk. Dari sekitaran Kepulauan Riau, Banjar,
Pontianak, begitu dari sekitaran sini. Karena pola-polanya ternyata itu sama dengan teater Mendu dari Surat Gambuh ini. Nah, jadi di Surat Gambuh itu diterangkan ada mantra untuk pembuka sama penutup dari seni pertunjukan. Kalau di Mendu kan disebutnya berladun, kalau di Surat Gambuh ini disebutnya ditakil. Jadi mantranya itu ditakil Raden Hua ditakil, sayang ditakil pohon jaaksa. Dipanggil Raden Hua dipanggil, sayang dipanggil turun berasa. Lah kerasanya bersanggul sendeng, bersubang gading, berbaju hijau. Berbaju hijau ini. Ya. Sesuai sekali ya. Nah, kalau dilihat dari karakteristik tadi ada pakaian, ada subang, ada sanggul, itu kan merujuk sebenarnya pada keyakinan pada sosok tertentu gitu. Perempuan. Biasanya dewa dewi, ya. Nah, ini sama juga polanya dengan mantra yang ada pada yang di Trengganu terkenal itu, Datuk. Itu mantra yang ditulis di atas batu, di atas keping papan seperti itu gunanya untuk menjaga kebun. Jadi mantra itu dibuat, ditaruh saja di kebun, maka kalau orang masuk bermaksud untuk berjahat kepada kebun tersebut, maka dia tidak bisa keluar. Itu mantra di Trengganu saya jumpa juga seperti itu. Itu. Jadi di dalam seni pertunjukan memang banyak sekali dijumpai itu. Tujuannya sebenarnya kalau mantra di seni pertunjukan ini pertama tentunya memohon berkat, memohon keridhoan gitu dari alam semesta, dari Tuhan Sang Pencipta alam. Nah, kemudian mereka tuh mengharapkan adanya dewa dewi. Jadi kan si seni pertunjukan ini menceritakan biasanya tokoh-tokoh raden, tokoh-tokoh bangsawan. Nah, mengharap mereka ini masuk ke dalam tubuh si pelakon. Nah, jadi setelah dibacakan mantra itu akan terjadi trance nanti, atau kalau kita menyebutnya kesurupan. Nah, tetapi kalau di dalam ilmu psikologi sebenarnya kesurupan ini kan bukan karena dia dimasukin roh halus gitu, tetapi karena dia kehilangan titik fokusnya gitu. Jadi ketika ada perapalan bunyi-bunyi mantra diiringi suara gamelan, suara musik-musik, nah itu dia menyebabkan alam bawah sadar kita ini kehilangan titik fokus itu. Oke, tapi sejauh ini yang dijumpai sama Bang Joko adalah mantra itu dijumpai untuk pengobatan dan juga seni pertunjukan begitu ya. Oke, kami kembali lagi ke Pak Akib. Kira-kira apa yang memanjurkan mantra sehingga ia bisa sebetulnya tak percaya, tapi kalau kita sebut memang ia pula terjadi gitu. Macam tadi Pak Saparudin sebetulnya tak percaya sangat dengan buah apa tadi tu, telur labu-labi, telur cicak. Telur cicak itu, tapi ketika disebut ternyata bisa jadi begitu. Apa yang membuat itu menjadi manjur? Sekali lagi saya katakan bahwa mantra itu bukan ciptaan per orang. Mantra atau doa-doa sembur-sembur sejuk sedingin itu dia tidak merupakan hasil cipta individu masyarakat nenek moyang kita. Dia merupakan pengalaman kolektif dari sebuah kelompok yang mengalami suatu peristiwa, misalnya apa saja, apakah peristiwa orang sakit atau peristiwa dia mau melakukan pertunjukan era itu, maka mengalami kejadian-kejadian gitu. Nah, untuk itu maka mereka akan menciptakan bagaimana untuk semacam memberi kata-kata keselamatan, perlindungan terhadap apa yang akan dibuat itu. Karena itu lahirlah yang disebut mantra dewasa ini atau doa sejuk sedingin itu. Jadi dalam arti kata dia tidak terlepas dari apa yang dipercayai dan apa yang dialami. Maka lahirlah mantra-mantra itu. Nanti saya bisa lebih lanjut jelaskan apa mantranya, dan nanti ya bisa juga nyuruh anak gadis bawa tas kalau karena gini. Kalau dulu bawa kain bandut, ya bisa terjun dari jendela ke rumah bisa. Tergila-gila nampaknya tuh ya. Seperti itu misalnya. Baik, dan kira-kira nanti apakah mantra itu hanya boleh didapatkan dengan garis keturunan warisan yang diberikan oleh orang-orang tua, atau kita boleh belajar dengan siapa saja dan kita boleh mendapatkan mantra? Nanti kita akan bahas itu lagi. Tetap bersama kami di obrolan budaya Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net.
Masih di obrolan budaya dari RRI Tanjung Pinang. Saudara perempat dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dengan 3 narasumber kami pada malam hari ini dan masih membahas tentang mantra Melayu. Cukup menarik bahwasannya mantra ini diawali dengan kepercayaan dengan si pengucapnya sehingga dapat terjadi apa yang diinginkannya. Dan kira-kira apakah memang boleh mantra itu didapatkan oleh orang yang bukan sesiapa, tetapi dia belajar dan berguru dan boleh mendapatkan mantra itu. Kalau Pak Sapar tadi dia memang dibekalkan oleh akinya ketika ingin berangkat ke Tanjung Pinang. Apakah saya yang memang tak ada keturunan yang boleh jampi-jampi, boleh saya menuntut ilmu dengan Pak Akib atau dengan Pak Sapar? Apakah itu akan menjadi nyata begitu? Akan makbul jampi-jampi yang saya ucapkan? Silakan Pak Akib. Pada intinya bahwa ketika mantra tadi sudah menyatu dengan keyakinan, terutama orang Melayu kan mayoritas meyakini Islam, maka apapun yang dia ambil itu merupakan warisan pada ilmu itu. Seseorang yang mewarisi ilmu atau menerima ilmu yang mewariskan dan yang mewarisi itu intinya adalah berpahala, menjadi bagian dari amal soleh. Karena itu dia tidak mesti diturunkan kepada anak-anaknya, zuriatnya, tetapi orang lain pun boleh. Yang penting bahwa dia hakul yakin dengan apa yang akan diterimanya itu. Misalnya begini, doa mantra tentang bagaimana agar wajah kita menjadi manis misalnya kita bernyanyi supaya kita hanya suara kita aja yang paling bagus daripada orang lain gitu. Atau kita bermain band, main musik hanya kita saja yang paling bagus didengar daripada grup-grup yang lain, atau kita mengaji. Jadi mantra itu tidak sekedar dalam hal-hal yang tidak berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan agama pun itu ada mantranya, misal untuk lomba ngaji, lomba azan, lomba macam-macam itu ada. Begitu juga dengan seni pertunjukan itu ada doa-doanya semua. Begitu juga untuk yang disebut dengan orang mengandam pengantin, itu kan supaya lawa jelita gitu kan. Yang tidak boleh itu kan nengok istri orang cantik jelita, pantas sendiri, bantal kuning sendiri dibanting-banting, itu yang tidak boleh. Gitu. Tapi intinya bahwa saya ingin tegakkan bahwa mantra itu berkaitan dengan keyakinan dan itu masuk semua kehidupan. Jadi bisa berkaitan dengan pertanian, bisa berkaitan dengan kelautan, bisa berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bisa berkaitan dengan menghadapi orang-orang besar, menghadapi orang-orang terkenal, supaya dia tunduk kepada kita. Ada semua. Nah itu saya pikir itu mantranya. Baik. Dan itu ada ungkapan agama di situ. Misalnya begini, hak kata aku, hak kata Allah, sujud sekalian jin dan manusia kepadaku, hak Allah, gitu. Wah, apa itu artinya tuh? Itu supaya Aisyah tunduk dengan saya. Waduh, Ya. saya tunduk lah nih. Tunduknya begini. Itu tentu ada lagi, bukan hanya bacaan seperti itu, tentu ada tata cara membacanya, syarat membacanya. Tidak langsung ucap Tidak. saja tuh tak anu pula ya. Seperti apa perenungannya, seperti apa penghayalannya, kapan dibaca, waktunya kapan, nah, diperlukan kapan. Jadi ada lagi. Karena itu dinamakan menuntut ilmu. Jadi kalau tidak menuntut tidak bisa. Jadi harus menuntut, karena nanti baru diakhiri dengan yang namanya diwariskan, diserahkan, ada seperti lalu kemudian ada orang mungkin gurau-gurau gitu, ada asam garam. Asam garam. Ada kain. apa maknanya dari asam garam itu tuh? Artinya menghalalkan, meredokan apa yang ada pada kita. Soheh lah kalau dia mengamalkannya. Mudah-mudahan menjadi ada berkah dan manfaatnya. Seperti itu. Baik. Wah, saya langsung tunduk nih dengan Pak Akib nih habis ini. Jadi ternyata banyak mantra yang bisa digunakan dalam kehidupan itu sendiri. Silakan Wak. Ya. Jadi dalam pewarisan ini ya memang bisa dari keturunan ya. Di keturunan itu lebih makol gitu kan ya. Jadi ada juga yang memang mau diberi. Gitu. Saya melihat Aisyah ini bagus, baik, berdaya. Kau mau tak yang ini? Nah, jadi itu. Jadi satu hal lagi, kita tak boleh minta gitu. Ki, tidak minta ilmu kebal ki, tidak bisa. Nah, jadi tak bisa. Jadi apa yang diucapkan dikasih, yang ini dikasih dia terus. Ucapan itu sehingga kita
kumpul di dalam kepala kita itu. Nah nanti baru kalau kita memang nak kasih ya ilmu kebal pun dikasih dia ilmu kebal sehari maksudnya. Kalau kebal lain tuh mungkin ada. Jadi dalam hal pewarisan ini memang tidak mutlak dari keturunannya saja, tapi dari saudara-saudaranya atau dari orang luar yang datang ke dia bekerja lama gitu kan, baru dia disebut-sebut. Kadang-kadang dia tidak khusus memanggil orang itu, disebut kau nak ini tak jang. Nak apa lagi? Ini ada ilmu pelagis dagang, pelagis dagang. Pelagis dagang boleh lagi, minta pelagis dagang. Maka dikasih dia pelagis dagang. Jadi kemudian kalau umpama dia nak kan perlu yang mana lagi ya? Yang untuk misalnya untuk memikat wanita. Pemikat wanita. Bang Joko kayaknya mau nih mungkin. Mau kan, tapi dia masih muda kan. Kalau kita kan dulu di kampungan kita ni orang jelek itu kan. Masuk Pak Akib ni orang jelek. Saya jelek juga. Jadi perlu ilmu pemikat wanita tu. Makanya sampai di Tanjung Pinang kami alhamdulillah laku ya Pak ya. Alhamdulillah juga kan gitu. Mungkin karena mantra dari kampung tuh dibawa ke Pinang ya. Orang tua kita dulu memang membekali kita itu dengan berbagai macam hal, terutama untuk diri sendiri gitu. Baik untuk menundukkan istri, baik itu mau membuat istri itu menjadi lebih bahagia bersama kita dan sebagainya. Itu memang sudah dibekali sama orang tua-tua dulu, sehingga kita tinggal mau apa tidak lagi mau apa. Nah termasuklah masalah pewarisan tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Joko, Bang Joko tadi tentang kesenian mendu tuh. Jadi itu tidak dia, tapi kalau saya belajar mendu, saya ingin jadi khalifah, saya sudah dibekalkan oleh khalifah lama itu kepada saya. Nih loh, kalau nak buka tanah, buka mana apa namanya jembalang tanah, berdagi tanah jembalang akal, tolonglah kami nak bermain di sini. Ini makanan untuk kami bermain 4 hari. Kasih itu makan bergetih itu kiri kanan apa tinggi panggung tu dikasih gitu kan. Nah itu yang dibakar. Umpamanya kita ni gendang. Makanya main mendu ni termasuk permainan kapi kata orang Melayu, orang Sedanau dulu. Apa pasal? Begitu beduk maghrib berbunyi, begitu gendang dipukul. Coba bayangkan, beduk maghrib berbunyi, gendang pun dipukul, pung pak pung pak pung pak pung tung tak tung tung. Gendang maghrib ni memang main kape ni katanya. Tapi lama-lama itu hilang. Itu pakai itu gunanya pertukaran antara alam siang dengan alam malam itu ditandai dengan maghrib. Jin itu bertukar. Jin pun ada jin malam, jin siang gitu kan. Nah ini bunyi kita. Nah untuk beduk tadi Pak Ke bilang supaya gendang kita kedengaran orang gung, kedengaran orang tu ada cucu dia. Korek telinga kiri kanan. Oh caranya ya, korek telinga atau apa? Ambil gendang gosok. Selagi orang yang mendengarnya dari telinga manusia, maka dia akan menonton datang kami bermain. Itu pumpak. Itu orang sebelakang gunung pun kedengaran gendang kita itu. Gong kita bisa kedengaran dari belakang. Karena pada zaman dulu juga tidak ada pengeras suara ya, Tok ya. Jadi aku pakai cucu-cucu ini. Selagi dia bertelingakan pendengaran manusia, maka dia akan datang nonton kami bermain. Itu dia, itu cucu tu. Luar biasa. Luar biasa. Jadi semuanya itu nih. Dan itu di dalam cerita mendu pun ada cucu. Bagaimana mau mengembalikan gajah putih menjadi manusia. Itu dengan cucu itu, Jampi Mantra. Sekiranya aku orang Bestari, bapakku bernama Dewa Angkasa, kakekku bernama asal Sirih pulang ke Gagang, asal Pinang pulang ke Tampuk, asal manusia kembali kepada manusia. Diangkat di kain. Nah itu kan cucu sebetulnya. Jadi cucu pun di dalam cerita-cerita Melayu itu semua juga ada banyak sekali cucu-cucu seperti itu. Oke, baik. Kami beralih ke Bang Joko. Apa yang membedakan mantra sebetulnya antara mantra yang ada di tempat Pak Saparudin, kemudian yang ada di Dai Lingga dari kantor bahasa sendiri, apakah pernah mengidentifikasi itu? Mantra kan sebenarnya dia secara umum punya struktur yang sama gitu, tetapi mungkin isinya berbeda itu karena ada versi sama varian itu Kak. Nah kemudian terkait dengan pewarisan tadi, itu memang pewarisan kan pertama itu pasti di lingkungan keluarga inti gitu, baru setelah itu barangkali dari guru kepada murid atau pewarisan yang bersifatnya kolektif gitu. Jadi pewarisan satu ke generasi kedua ke generasi setelahnya itu pasti akan menimbulkan versi-versi yang lain gitu. Tetapi pada dasarnya isinya itu sama. Nah, yang membuat perbedaan itu adalah itu gitu Kak. Nah, kemudian terkait juga dengan
pewarisan. Selain diwariskan dengan tuturan lisan, ternyata mantra juga diwariskan dalam dokumen tertulis gitu. Buktinya ada manuskrip-manuskrip yang memang memuat mantra. Nah, salah satu di Tanjung Pinang yang bisa kita baca, kita jumpai saat ini, itu tersimpan di Museum Kota Tanjung Pinang. Sultan Sulaiman ya. Ya. Nah, di sana ada manuskrip yang berjudul Surat Obat-obatan. Di dalamnya ada mantra pengasih, kemudian mantra untuk kita menenangkan hati, kemudian mantra untuk kita, misalkan kita ingin memanfaatkan kunyit. Nah, agar kunyit ini bekerja dan hasilnya itu menyerap ke tubuh kita, itu apa mantranya itu ditulis di situ. Nah, ini kan berarti setelah munculnya masyarakat Melayu mengenal aksara, mereka sudah mulai ini mewariskannya dalam bentuk dokumen tertulis gitu. Tujuannya agar apa? Karena memori ini kan terbatas kayak. Betul. Jadi ketika seseorang tuh dia yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang mantra, lambat laun mungkin dia merasa ingatannya sudah mulai kian menurun, makanya dia coba menuliskan itu. Nah, itulah yang bisa kita selisik pada era masa kini. Karena kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sapar, karena orang zaman dulu itu bisa dikatakan tidak mengizinkan untuk ditulis. Pak Sapar aja harus menghafal begitu. Jadi ketika di rumah baru ditulis begitu ya. Sehingga itu yang sebetulnya melemahkan, kita tidak menjumpai lagi manuskrip-manuskrip pada masa lalu ke masa sekarang begitu. Iya, iya. Jadi memang ada beberapa versi juga. Ketika dia ditulis berarti dia mantra ini bersifat umum gitu. Dia bukan sebagai misalkan rahasia keluarga atau mantra yang sifatnya pribadi gitu. Karena kan beberapa mantra dia memang sifatnya itu pribadi, hanya bisa ibarat kata mujarab kalau yang membacakan saya, khusus untuk saya. Dato Akib khusus untuk Dato Akib misalkan seperti itu. Nah, tetapi yang ditulis itu pasti sifatnya yang umum. Gitu. Nah, cara kerja itu sendiri kan juga sugesti itu Kak ya. Jadi betul. dia mempengaruhi psikologi pembaca, psikologi si penerima mantra begitu. Baik, tapi kan kalau misalnya itu ditulis dan orang lain yang bukan dirinya yang ingin diturunkan, artinya dia juga tidak bekerja mantra itu walaupun dia membaca tulisan itu. Nah, bagaimana Pak Sapar? Itulah yang kita sebut dengan pengijazahan sekarang ini modelnya kan. Jadi kalau memang udah diijazahkan berarti diikhlaskan ilmu itu dipakai oleh orang lain. Jadi kalau kita mengutip dari apa? Dari buku-buku dari apa itu sebetulnya tidak terlalu makol gitu ya. Istilah makol itu istilah Melayu ya. Makol artinya apa namanya istilahnya? Makbul ya, makol. Nah, jadi ada satu hal lagi yang saya tertarik begini. Kita tadi tentang bagaimana mantra ini dari zaman Hindu sampai ke zaman Islam. Nah, justru ada pula dari zaman Islam ini mereka memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran dulu, padahal dulunya tidak ada di zaman Hindu zaman apa? Contoh main gasing. Gasing itu mulai inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini mulai ini inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Berharap gasing pecah. Berarti padahal hubungan ayat itu dengan gasing pecah tidak ada, tapi yakin dengan itu tadi gasing bisa pecah. Pecah nggak tapi habis itu? Iya, ada yang pecah, memang yakin pecah dengan tarnya itu kekuatan ayat-ayat Al-Quran tadi yang dipakai dia itu. Tapi tak ada hubungan apa gasing dengan ayat Al-Quran itu belum tahu kita, tak jelas kita bagaimana dia membuat itu. Jadi yang lain lagi contohnya hai hak toy hak aku hak Allah. Barang siapa mengganggu hak aku maka mendurhaka dia kepada Allah. Berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu peninding. Padahal dari yang lain tak ada, tapi dari Al-Quran tuh pada apalah hai hak toy hak aku hak Allah. Barang siapa menggangguku maka mendurhaka dia kepada Allah. Berkat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu peninding. Kalau kan nak buat kita tak kena. Nah itu berarti dari Al-Quran dulu. Baru dia nambah-nambah sendiri gitu kan, bukan dari zaman-zaman dulu. Berarti itu baru itu yang mereka jumpa, termasuklah inna a'tainakal kautsar fasilli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Jadi umpamanya sekarang nak menjadi kaya pun ada cucu tarmihim bihijaratin min sijil. Enggak ada hubungannya dengan apa-apa gitu, tapi tarmihim bihijaratin min sijil. Duit ditaruh di sini, dilempar ke depan kedai orang aja. Tarmihim bihijaratin min sijil. Itu untuk apa tuh?
nanti duit akan datang ke kita tuh tak putus-putus. Wah, boleh tuh ya. Boleh. Balik ini saya tirukan ya. Insya Allah. jadi itu muncul baru zaman Islam baru muncul. Tidak zaman Hindu, tidak zaman Buddha. Tapi itu orang Islam yang buat pandai-pandai sendiri. Nah termasuklah umpamanya surat ya kita mintakan pinggang sini ada cerita pinggang sakit ya kita atau surat panjang suratnya itu selalu kita baca subuh tuh. Nah itu ada namanya itu yang kita menggunakan zakaros marobis pasolla. Zakaros marobis pas zakar itu dibayangkan di zakar ini kita. Padahal tidak ada hubungan surat itu zakaros mir. Oh oke. Jadi kembali ke kepercayaan begitu ya. Begitu di dalam Quran itu maksudnya zakar bukan zakar itu, tapi itulah dia bilang ilmu penguat pinggang laki-laki gitu. Nah, itu dari Islam ya. Ini kayaknya Pak Akip ketawa paling kuat kayaknya pernah mengamalkan juga mungkin ya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau Pak Akip itu modelnya Oh gitu. Ambil langit-langit ya. Itu yang saya bilang tadi bahwa mantra itu memang sangat berkaitan dengan agama, bisa yang sumber agama itu kemudian menjadi mantranya atau memang mantra masa lalu dikaitkan dengan kepercayaan agama hari ini gitu. Dewasa ini dengan Islam itu. Baik. Coba Pak Akip contohkan satu mantra yang secara umum untuk mungkin pengobatan bisa kita kupas maksud dari mantra tersebut yang singkat saja mungkin. Saya tidak mungkin misalnya gini tentang hujan panas lah. Hujan panas, oke. Panas, misalnya gitu. Summalaya murus summalaya matula. La haula la quwata illa billahi aliyul azim gitu. Jadi itu hanya ketika kita melewati hujan panas atau melewati tempat-tempat yang memang menakutkan, ketika dibaca itu, saya pun tidak tahu juga artinya apa. Summalaya murus summalaya matula la haula la quwata illa billahi aliyul azim. Menurut saya kalimat terakhir itu kuncinya gitu. Tapi itulah yang diyakini orang merasa takut atau ada orang yang pingsan, orang yang kesurupan ketika dibaca itu dia bisa sembuh kembali. Itu artinya ketika dia baca itu lalu dia semburkan ke mukanya, itu dia bisa sembuh kembali gitu. Baik. Iya, nanti kita akan bahas lagi ini kelihatannya. Untuk lebih lanjut tentang luar biasa karena masih banyak mantra yang ingin saya gali dari Bang Joko juga, dari Pak Sapar dan Pak Akip. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Obrolan Budaya. Etalase Nusantara masih Anda ikuti di RRI Net. Pemirsa RRI Net dan saudara perempat, terima kasih untuk Anda yang masih menyaksikan Obrolan Budaya dari kami RRI Tanjung Pinang. Masih bersama saya Aisyah Jali Idris dan tentunya bersama dengan 3 narasumber kami pada malam hari ini masih membahas tentang mantra Melayu. Ada banyak mantra dalam kehidupan kita yang boleh dipergunakan, baik itu dari celik mata sampai dengan tutup mata, nampak-nampaknya semua ada mantranya gitu ya. Tapi kira-kira dalam memanjurkan mantra tersebut, apakah ada media-media tertentu, media-media pengantar yang memakbulkan, yang apa tadi bahasanya? Memakkolkan mantra tersebut. Entah mungkin cukup kebel biji mata dah jadi benda tu, atau setakat cuma meludah ke samping atau apa gitu kan dah jadi benda tu. Siapa dulu nak menjawab? Pak Sapar nampaknya dia dah standby mic kan. Silakan. Jadi memang media tu banyak. Umpamanya untuk pengobatan sakit gigi umpamanya, bukan aku menuju Rusmaun, aku menuju giginya Siti Aisyah. Langsung buang pus. Itu kalau Aisyah ni di kampung dekat umpamanya di kampung Jawa sana, saya di Batu 13 sana, itu saya nak pergi kan jauh. Saya bisa pakai telepon. Syah, gigi yang mana sakit? Gigi yang nomor 3 dari atas tu. Terus yang dari belakang sekali ni, ya pegang pipi. Saya pegang pipi, saya pegang dinding saya bawa martil. Bukan aku menuju Rusmaun, aku menuju gigi Aisyah Jali Idris. Pam. Macam mana sah? Dah sembuh? Dah tu. Sikit lagi tu. Oh, tekan lagi. Lagi tu. Jadi medianya bisa seperti itu. Medianya bisa sampai. Itu memang padahal lewat telepon ya. Lewat telepon. Canggih bisa. Betul ya. Canggih. Kalau tidak dia memang pakai ini, pakai pegang aja pipi itu.
pegang pipi dia, terus kita urutkan dekat pipi di sini, sakit giginya tu tarik sampai buang sini, buang ke dekat sana, tu entah mana siapa lagi jengkit tak tahu kita. Okey. Bisa seperti itu juga media kita. Baik. Jadi kalau media umpama sakit kepala lagi, sakit kepala tu lucu lagi, pakai tali. Tali tu kita ikat kat dekat tiang, dia bersandar dekat tiang tu, kita bukan ikat dia tapi ikat tali tu, ikat tiang itu. Aku tahu asal sakit kepala berasal air gana angin selatan. Ikat. Macam mana? Hilang? Belum untuk sikit lagi. Aku tahu asal sakit kepala dari air gana angin selatan. Macam mana? Hilang? Itu media tali. Jadi bisa otomatis sesuatu itu hilang juga bisa. Jadi mantra Melayu ni memang canggih dia dengan alat tali, alat apa-apa saja semua bisa tembus. Bisa ya? Oke, baik. Kalau Bang Joko sendiri apa Bang medianya Bang yang Bang ketahui? Saya mau bercerita tentang pengalaman saya menyampai di manuskrip itu kayak. Jadi mantra itu erat kaitannya sebenarnya dengan raja atau wafa atau azimat. Nah, itu di dalam manuskrip itu tertulis misalkan salah satunya mantra pengasih misalkan. Dia di situ ditulis baca doa ini, Allahumma rahsia si Anu itu menyebut Bang Joko nama, misalnya. ya, menyebut nama, tunduklah dia kepadaku, mencintaiku gitu, berkat la ilaha illallah. Kemudian dia menuliskan, dia ditulis, namanya ditulis, misalkan dikasih simbol lingkaran, dikasih simbol bintang. Nah itu ada simbol-simbol yang untuk memanjurkan itu sebagai media. Nah kemudian ketika setelah ditulis itu ada yang ditanam di dalam tanah, mungkin ada yang kemudian ditelan juga yang saya temui di manuskrip itu. Nah ini berkaitan dengan apa Kak sebenarnya? Dengan intelektualitas masyarakat. Kalau intelektualitas masyarakat masa kini tolok ukurnya adalah kemampuan kita memanfaatkan teknologi. Kita bisa komputer, bisa memanfaatkan internet gitu. Tapi kalau zaman dulu seseorang dinilai berintelektual tinggi itu ketika dia mampu membaca dan mengenali tanda-tanda alam. Nah, hubungannya dengan mantra, jadi ketika dia dituliskan itu tadi, kemudian ditaruh di kertas, dia ditanamnya di mana ini gitu. Jadi dia harus tahu mengenali tanda alam itu. Kemudian membacanya ini mengarah ke arah kiblatnya kemana nih? Ke selatan kah, ke timur atau apa? Ini semuanya ada maknanya gitu. Kemudian ada orientasi antara gunung, kemudian antara laut gitu. Jadi ada kosmologi itu. Nah jadi makanya masyarakat zaman dahulu itu mereka sangat pandai dalam hal astronomi gitu. Mereka mengenali tanda alam, bisa membaca. Nah sehingga dituangkanlah di dalam mantra-mantra itu. Jadi terciptanya mantra itu bukan hanya mereka menuliskan merangkai kata-kata, diksi yang indah, berrima itu bukan, tetapi itu adalah pengalaman mereka berdasarkan mereka membaca dan mengenali tanda-tanda alam itu. Oke, jadi lebih kepada media ditulis begitu ya kalau dari Bang Joko. Kalau Pak Akib sendiri bagaimana Pak medianya Pak? Intinya saya udah tunduk nih. Iya, intinya media itu ada yang memang sudah diberi oleh Tuhan pada diri kita. Apa medianya? Bisa empu jari, bisa langit-langit, bisa air liur sulung pagi hari gitu, atau bisa minyak yang keluar dari tengkuk kita ini pagi hari gitu, diyakini ada minyak di sini itu media antara lain yang ada pada diri kita. Bisa juga tatapan mata kita gitu. Jadi itu semua jadi media gitu ya. Ada juga kerdipan mata kita gitu ya. Jadi itu semua itu yang ada pada diri kita. Begitu juga dengan jari tangan kita, kaki kita, telapak kaki kita, empu jari kita, semua itu bisa jadi media. Tapi yang paling sering digunakan paling umum sekali. Kalau misalnya, terutama minyak misalnya. Minyak ya. Minyak, terutama minyak rambut atau minyak pewangi gitu ya, minyak wangi lah. Misalnya kalau orang untuk supaya dikasih orang itu sebagian besar memang medianya itu minyak wangi. Ketika dibaca misalnya beginilah, ini kan penyiar semua ini, supaya penonton itu ya mabuk kepayang lah. Kalau tak nonton Aisyah satu hari ya, terbayang-bayang ya. Risau juga kan, terbayang-bayang. Misalnya gini, kembang terirap bunga tiari, bunga kuning menggendung lagi kuning lagi bersenung. Aku berjalan dalam bintang pada matahari. Aku tegak tiada akan menyalahan. Aku duduk tiada akan mering. Kot aku berjalan, aku juga yang lebih. Kot aku duduk, aku juga yang lebih. Kot aku bercakap, aku juga yang lebih. Kot aku berbicara, aku juga yang lebih. Lebih ke Allah, lebih ke Muhammad, lebih ke baginda Rasulullah. Berkat la ilaha illallah. Di minyak itu. Lalu minyak itu diambil, diginikan. Sapu ke muka. Wah, itu udah tergila-gila lah pokoknya Bang Joko dengan saya. Itu sudah asli tuh. Semua ini kalau nak hama itu udah jadi tuh.
Jadi siapa saja yang nanti mendengar suaranya, mendengar desir sikit, wah ini Aisyah ini. Waduh. Itulah yang disebut dengan si awang lebih gitu ya. Si awang lebih ya. Artinya doa yang memang membuat dia lebih dari yang lain gitu. Nah, jadi medianya kalau air juga begitu. Air itu antara lain kalau air itu media air itu terutama bisa disembur, bisa dilumur, dibasuhkan di mukanya atau dipaleskan di ubun-ubunnya atau kemudian bisa diminum atau dimandi. Air dengan syarat airnya ada yang airnya itu diambil dari sumur yang memang pada subuh hari mengambil. Nah, ada juga airnya itu memang ya dicarilah air-air mengalir yang memang tidak tersentuh orang. Oke. Jadi banyak media. Termasuk rempah-rempah itu ada lada hitam, ada bawang merah, bawang putih, bawang putih sulung ya. Ada cengkeh, macam-macam. Banyak macam. Tergantung apa yang ingin diucapkan. Mantranya syaratnya apa, kali ya, Teh. dan untuk apa. Oke, baik. Kami kembali ke Bang Joko. Kira-kira kalau dari mantra yang dimiliki oleh Kepulauan Riau dari kantor bahasa sendiri mencatat ada berapa banyak, Bang Joko? Berapa banyak sih kami tidak mencatat kayak, tetapi kemungkinan ada berapa manuskrip yang sudah kami data itu sekitar itu lebih dari 50 manuskrip perobatan itu asalnya dari Kepulauan Riau gitu. Nah, itu pasti di dalamnya ada mantra gitu. Baik, dari pantauan sendiri dari kantor bahasa, apakah memang mantra Melayu ini masih dalam tahap pelestariannya cukup baik? Atau memang kalau di daerah lain kan banyak yang terancam punah begitu? Sebenarnya mungkin pelestariannya sekarang dikontekstualisasikan dengan masa kini Kak ya. Jadi mantra sekarang sudah tidak dianggap sebagai sesuatu barang yang gaib. Biasanya kan yang gaib, dia yang mistis gitu. Tetapi sekarang mantra ini sudah banyak kali wahananya dalam bentuk nyanyian. Misalkan seperti berladun di dalam mendu, itu kan yang dulunya mantra gitu, niatnya untuk persembahan, untuk mendatangkan roh, tetapi saat ini ketika dinyanyikan dia sudah menjadi nyanyian rakyat begitu. Misalkan juga di Olek Mayang itu kan juga dari awalnya juga mantra kini menjadi nyanyian. Makyong juga yang sekarang dilakukan oleh Samudra Ensemble itu kan sebenarnya itu mantra ketika pembuka dari Makyong itu sendiri, tetapi dia bisa dialihwahanakan menjadi produk kekinian gitu. Mantra itu menjadi sebuah nyanyian yang bisa kita nikmati bersama. Artinya memang untuk mantra-mantra yang ada di Kepulauan Riau ini masih terbilang banyak pelestarinya begitu. Banyak pelestariannya dan masih eksis gitu. Masih eksis ya, baik. Tergantung tujuannya, dia masih digunakan untuk tujuan apa? Untuk tujuan pengobatankah, untuk tujuan mendatangkan rohkah, atau untuk pelestarian ya, kita dalam bentuk nyanyian itu kan pelestarian gitu. Tetapi yang jelas masih eksis sekali. Baik, ke Pak Sapar, masih eksis itu mantranya untuk pengobatan, kasih sayang, atau apa Pak kalau menurut Bapak? Mantra apa yang paling eksis? Dia memang ini ya, memang alamnya yang membentuk generasi berikutnya itu. Kalau generasi kota nih, jadi pengalaman tadi malam, anak saya telepon saya dari Bandung, ya besok kami mau seminar skripsi. Iyalah, bantu apa? Bantu doa ya doa yang tadi. Doa batu hitam batu ampar batu ladiku ladukan, jangan terkejut yang tergempar katakan berkah aku mengkasih tawa hilang darah gemuruh, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Apalah ya nih kata dia, lain pula kita minta, lain pula dia minta, dikasih gitu kan. Jadi anak sekarang dia tidak mau jadi itu, padahal dia minta sendiri gitu kan, tolonglah macam benda-benda juga doa aja lah, kalau gitu doa aja lah kepada Allah, jangan pakai minta tolong aja gitu. Jadi itu jadinya, jadi anak sekarang dia tidak percaya. Jadi untuk mengeksiskan mantra itu memang harus perlu ada pencatatan. Upaya pencatatan itu, tapi kita harus membuat ceritanya, apa ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa, itu agar dia berkelanjutan nanti walaupun macam mana itu kan. Kalau memang mau menuntut ya silakan nuntut gitu kan, kalau tak mau ya enggak apa-apa gitu, tapi kita ada punya mantra kita banyak. Saya bisa menyimpan sampai 100 mantra kita, cuma tak ngapal aja kan gitu. Baik itu untuk kasih sayang, luar biasa ya.
baik itu hubungan suami istri. Nah, suami itu seorang suami itu perlu tahu itu bagaimana membuat suami istri itu bahagia di tempat tidur. Itu harus tahu. Waduh, itu ada mantranya juga tuh ya, Masya Allah. Itu jangan kita main sendiri aja. Tapi yang menjadi catatan garis besar adalah kenapa generasi sekarang terkesan enggan begitu untuk melafalkan dan menghafal mantra itu sendiri. Apakah memang karena kata-katanya yang sulit untuk dihafal dan terkesan kuno begitu ya Pak Sapar? Tidak, itu teknologi aja. Jadi karena teknologi saja yang membuat mereka seperti itu. Jadi kalau saya melihat teknologi IT sekarang ini, kita melihat mereka sudah akhirnya orang-orang memanfaatkan TikTok. Barang siapa mau ini, anak-anak tuh malu sebetulnya. Padahal dia pengen juga, makanya dibuka TikTok. Ada mantra untuk ini, mancing, untuk mantra ini macam-macam gitu kan. Jadi artinya dia tuh nyuri-nyuri itu. Cobalah. Dengan adanya pelestarian melalui tulisan-tulisan seperti itu tadi, itulah yang dapat kita lakukan sekarang ya. Kalau kita langsung kamu nak ini pun dia tak mau. Tapi apalagi dia datang ke kita nak minta, takkan bisa gitu. Jadi oleh karena itu pewarisan ini, karena sekarang ada kantor bahasa, mungkin bisa membuat terobosan untuk kembali merumuskan tentang sastra konservasi sastra lisan ya barangkali ya. Dalam hal mantra-mantra Melayu yang ada di Kota Tanjung Pinang. Karena banyak di Tanjung Pinang banyak sekali orang-orang yang menguasai tentang mantra ini. Baik. Contoh Pak Akib lah. Ke Pak Akib ya, baik. Silakan Pak Akib, bagaimana agar mantra Melayu ini sentiasa lestari? Saya pikir persoalannya adalah memang lemah dalam pewarisannya. Lemah dalam pewarisan artinya terputus komunikasi, terputus dialog, perbualan tentang fungsi dan manfaat mantra itu. Fungsi dan manfaat mantra itu pertama tentu meneguhkan keyakinan kita kepada agama yang kita yakini, yaitu Islam gitu. Jadi apapun yang dibuat itu, kan tadi dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah itu. Nah, kalau itu ditanamkan, maka dan di dalam kalimat mantra itu tadi Bang Joko menyebutkan bahwa itu kan syarat dengan muatan psikologis gitu ya. Psikologis, kemudian sugesti gitu. Jadi karena itu memang ke depan dengan diskusi ini saya pikir perlu ke depan memang kita membangkitkan orang-orang yang di luar sana, bahwa siapapun yang mempunyai mantra perlu mengaktifkan dialog dengan anak cucunya atau dengan teman-teman atau dengan kerabatnya, bahwa ini mantra Anda ada urusannya dengan syirik gitu. Tapi lagi-lagi urusannya adalah meneguhkan keyakinan, dan memang itu kan doa semua. Allah itu kan mengerti semua bahasa. Kan tidak mengerti bahasa Arab. Kan itu bahasa yang paling dekat dengan kita itu adalah bahasa ibu kita gitu. Karena seperti tadi itulah kan, kembang terderap bunga tiari, bunga kuning, bunga kesendung lagi kuning lagi berserung. Aku berjalan dalam bulan bintang pada bulan matahari dan seterusnya. Itu putus itu, hakikat ma'rifat itu putus kepada Allah. Sehingga dia punya semangat, punya keyakinan bahwa dia tampil di suatu event, suatu acara, bahwa dialah yang paling terbaik di situ. Itu saja sebenarnya. Dan itu pasti Allah akan memberikan itu. Kan fa'buduni istajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Bahasa apapun. Saya pikir itu. Jadi kata kuncinya mengaktifkan dialog antara yang punya mantra doa-doa itu kepada siapapun, terutama kepada zuriat atau kerabat-kerabat. Baik, tapi dari tradisi lisan sendiri, apakah memang ada upaya untuk pelestarian mantra ini sendiri, Tok? Mestinya ada gitu, cuma memang persoalan kita ya secara nasional, meskipun undang-undang pemajuan kebudayaan sudah terbit, tapi kan satu-satunya undang-undang yang belum ada PP-nya kan itu sampai hari ini. Nah karena itu akhirnya undang-undang itu kan tidak bisa terlaksana karena pemegang kewenangan, pemegang teraju pemerintahan, ya undang-undang dirak-rak, sementara pemerintahan kan tetap berjalan. Itu. Saya pikir ke depan mudah-mudahan kita optimis lah. Tapi ATL tidak akan berhenti, paling tidak ini ketiga-tiga ini kebetulan oknum-oknum ATL. Yang sentiasa melafalkan mantra ya, tentunya. Baik. Karena waktu juga membatasi kebersamaan kita, dari Bang Joko dulu lah kira-kira harapan tentu saja untuk tradisi lisan Melayu yaitu mantra, silakan pelestariannya. Ya, harapan saya meskipun sebenarnya saya berasal dari Jawa itu, tetapi kini menjajaki Melayu,
mantra di Melayu sangat unik gitu karena dia dekat dengan alam, dia syarat akan nasihat, syarat akan nilai-nilai yang luhur gitu. Nah harapan saya tetap bisa lestari apapun bentuknya, bisa bentuknya doa, bisa bentuknya nyanyian, bisa bentuknya apapun. Saya rasa mantra bisa masuk ke segala jenis bidang dan itu harus tetap dilestarikan. Iya, karena dibentukan seperti lagu pun jadi lebih asik ya. Ya. Seperti lagu Samudra begitu ya, jadi lebih asik. Terima kasih Bang Joko. Kemudian Pak Sapar silakan. Jadi saya selaku orang Melayu, memang semestinya kita itu menguasai hal-hal yang unik seperti ini, termasuklah mantra ini ya. Jadi upaya saya juga saya lakukan, umpamanya di dalam tulisan mengenal kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, di sana saya curi juga tempatnya, dikasih tempat untuk mantra-mantra ini supaya mantra ini terus lestari. Jadi kalau memang saya pun meninggal, ada mantra itu di buku saya itu sehingga orang bisa membacanya itu. Baik, dari Pak Akib silakan sedikit saja, ada lagi? Cukup. Saya pikir untuk ini memang tentu kita tabik lah dengan RRI Tanjung Pinang yang salah satu untuk mengedepankan ini kembali adalah media gitu. Bisa media pemerintah, bisa media yang dimiliki oleh swasta atau oleh perorangan atau kelompok gitu. Jadi lagi-lagi mengaktifkan dialog tentang mantra itu sendiri. Baik. Saya pikir itu. Terima kasih. Akhirnya kami ucapkan kepada 3 narasumber kami, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Qadir Ibrahim MT, Ketua Asosiasi Tradisi Lisan Kepulauan Riau, kemudian Bapak Haji Saparudin SSNMM, Pamong Budaya Kepulauan Riau, dan juga Bang Prio Joko Purnomo, pengkaji sastra dari Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau. Akhirnya kami undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Mantra Melayu dari RRI Tanjung Pinang. Saya Aisyah Jali Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan ulasan ragam budaya Nusantara berikutnya di Etalase Nusantara, hanya di RRI Net.